Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modul 1 yang berjudul Konsep Dasar Pengukuran Penilaian, Evaluasi, dan Penerapannya dalam Pembelajaran. Langsung saja kita ke uraian materi. Yang pertama, konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, konsep pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement, yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas dari suatu objek. Hakikat pengukuran adalah memberikan angka pada fakta yang diukur yang diwujudkan dalam bentuk simbol, angka, atau bilangan yang ditunjukkan kepada sesuatu atau objek yang diukur. Yang kedua, konsep penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Penilaian dilakukan setelah siswa menjawab soal-soal yang terdapat pada tes. Kemudian hasil jawaban siswa tersebut ditafsirkan dalam bentuk nilai. Oleh karena itu, penilaian dilakukan setelah melakukan pengukuran dan bentuk menentukan nilai suatu objek dibutuhkan adanya kriteria, sehingga dapat dikatakan baik atau buruk, pandai atau bodoh, tinggi atau rendah, dan beberapa lainnya. Yang ketiga, konsep evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris dengan akar kata value yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara terminologi, evaluasi didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Sebagaimana berikut ini. Menurut Grolon, evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam mengambil keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai, apakah sudah berhasil atau belum berhasil. Yang keempat, hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan penjelasan dari kegiatan istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara kegiatan istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana pengukuran dan penilaian merupakan suatu rangkaian dari kegiatan evaluasi pendidikan. Atau dengan kata lain, bahwa kegiatan evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung dengan data yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. Selanjutnya yang B, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran. Yang A, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa selama menjalankan proses pembelajaran. Yang B, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan guru selama ini. Yang C, memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya di masa yang akan datang. Yang D, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, fungsi instruksional. Dengan evaluasi formatifnya, hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai umpan balik bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya. Yang kedua, fungsi administratif. Hasil evaluasi pembelajaran dapat berfungsi sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, fungsi diagnostik. Hasil evaluasi memiliki fungsi diagnostik, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan selama berproses pembelajaran sampai pada proses evaluasi pembelajaran itu sendiri. Yang C, objek evaluasi hasil pembelajaran. Objek evaluasi hasil pembelajaran terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama, domain kognitif. Domain kognitif berkaitan dengan pemahaman, sehingga proses pembelajaran diharapkan mampu merubah pemahaman siswa menjadi lebih tinggi, sehingga dengan pokok bahasannya. Dan ranah yang mencakup kegiatan mental,
segala upaya menyangkut aktivitas otak mencakup 6 tangga pertingkatan. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua, pemahaman, yang ketiga, penerapan, yang keempat, analisis, yang kelima, sintesis, dan yang keenam, evaluasi. Yang kedua, ranah afektif. Menurut Bloom dan Cradwell dalam Tutti Suppamto, domain afektif menekankan pada perasaan, emosi, apresiasi, pertimbangan suatu nilai, dan tingkat penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Dan domain ini terdiri dari 5 aspek, yaitu kemauan menerima, menanggapi, menilai, organisasi, dan menghayati. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Domain ini berhubungan dengan kemampuan melakukan, menggerakkan, dan mengkoordinasikan gerakan atau berhubungan erat dengan kegiatan otot yang menyebabkan timbulnya gerakan pada tubuh. Terdapat 5 aspek juga, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan yang terakhir naturalisasi. Yang kedua, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, objektivitas, yang kedua, komprehensif, yang ketiga, transparansi, yang keempat, koherensi, yang kelima, kontinuitas, yang keenam, berkeadilan. Dan penjelasannya sudah masing-masing ada di PPT. Yang ketujuh, diskriminabilitas. Dan yang ke-8, akuntabilitas. Yang ke-9, validitas. Dan yang ke-10, reliabilitas. Kemudian jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, berdasarkan pendekatan. Berdasarkan pendekatan itu yaitu assessment of learning. Yang kedua, assessment for learning. Dan yang ketiga, assessment as learning. Dan yang kedua, berdasarkan fungsi. Yang pertama, evaluasi formatif. Yang kedua, evaluasi sumatif. Dan yang ketiga, evaluasi seleksi. Dan yang terakhir, evaluasi penempatan. Yang terakhir, evaluasi diagnostik. Terus yang terakhir, alat-alat evaluasi, yaitu dengan tes dan non-tes. Tes adalah alat ukur yang disusun secara sistematis digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Dan yang kedua, non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kepribadian siswa secara menyeluruh, meliputi sikap, perilaku, atau keterampilan tertentu. Penilaian non-tes dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi secara struktur, angket, dan alat evaluasi non-tes lainnya. Yang G, acuan standar penilaian. Yang pertama, penilaian acuan patokan, dan yang kedua, penilaian acuan normatif. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.